Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dari tahun 2004 hingga tahun 2014 merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia, di mana negara mengalami berbagai perkembangan signifikan di bidang politik, ekonomi, hukum, dan hubungan internasional. SBY menjadi presiden pertama Indonesia yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat, menandai kemajuan demokrasi di Indonesia. Pada periode pertama, tahun 2004 hingga tahun 2009, bersama Wakil Presiden Yusuf Kala, SBY berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di angka 5 hingga 6%. Meskipun adanya krisis global pada tahun 2008, SBY juga sukses mengakhiri konflik bersenjata di Aceh dengan perjanjian damai pada tahun 2005. Respon cepat pemerintahan dalam menangani bencana tsunami di Aceh melalui pembentukan Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi atau BRR menjadi pencapaian penting. Di sektor hukum juga, SBY mendukung penguatan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Memasuki periode kedua tahun 2009 hingga tahun 2014 bersama Wakil Presiden Budiono, SBY berfokus pada percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur melalui program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2011. Indonesia semakin diakui di kancah internasional dengan bergabung dalam kelompok negara G20. Namun, pada periode ini juga diwarnai berbagai kontroversi seperti kasus Bollywood Bank Country yang menimbulkan polemik besar di masyarakat, serta kriminalisasi terhadap pimpinan KPK yang mencoreng citra pemberantas korupsi. Di bidang lingkungan hidup, Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan komitmen terhadap isu perubahan iklim dengan menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB di Bali pada tahun 2007 dan menggagas kerjasama pengurangan deforestasi dengan Norwegia melalui program Red Plus. Meskipun demikian, masalah kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan besar. Kebijakan politik pada periode pertama pada tahun 2004 sampai 2009. Pada masa pemerintahan Presiden SBY periode pertama, kebijakan politik lebih menekankan pada penguatan demokrasi. Salah satunya mencapai penting adalah menyelesaikan konflik Aceh melalui perjanjian Helsinki pada tahun 2005 yang memberikan otomatis khusus bagi Aceh. Pemerintahan juga meningkatkan upaya pemberantasan ancaman teror besar seperti bom Bali 2, demonstrasi diperkuat untuk memberikan kekuasaan lebih kepada daerah meskipun masih ada tantangan seperti korupsi lokal dalam hubungan internasional Indonesia aktif di ASEAN dan mendukung diplomasi damai termasuk mengirim pasukan menjaga perdamaian PBB. Pada periode kedua 2009 sampai 2014, kebijakan politik fokus pada stabilitas koalisi melalui sertifikat gabungan. Meskipun ada konflik internal, pemerintah meningkatkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan dukungan KPK. Meski ada polemik cicak versus buaya di tingkat internasional, Indonesia aktif dalam forum G20 Ketua ASEAN 2011 dan diplomasi ekonomi. Namun tantangan dalam konflik Papua dan pertentangan HAM masa lalu tetap ada. SBY menjaga demokrasi dengan pemilu 2012 yang transparan. Secara keseluruhan, pemerintahan SBY menciptakan stabilitas politik dan ekonomi meski menghadapi konflik internal dan isu HAM. Pemerintah SBY berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui program bantuan manajemen sekolah yang memberikan dana langsung ke sekolah dasar menengah. Program ini membantu keluarga miskin mengurangi biaya pendidikan dan meningkatkan partisipasi di bidang kesehatan. SBY meluncurkan program kesehatan masyarakat untuk memberikan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Pemerintahan SBY berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui program bantuan manajemen sekolah atau POS yang memberikan dana langsung ke sekolah dasar dan menengah.
Program ini membantu keluarga miskin mengurangi biaya pendidikan dan meningkatkan partisipasi. Di bidang kesehatan, SBY meluncurkan program jaminan kesehatan masyarakat untuk memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, termasuk peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak. Pemerintah SBY juga mengutamakan pengentasan kemiskinan dan mendukung usaha kecil, infrastruktur desa, dan pelatihan tenaga kerja melalui BNPM untuk mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, reformasi birokrasi dengan fokus pada pemberantasan korupsi dan peningkatan transformasi dilakukan untuk memastikan program sosial efektif. Setelah kalian mendengarkan berbagai kebijakan yang disampaikan oleh rekan kami, kebijakan ekonomi yang pada masa pemerintahan SBY yang pertama yaitu stabilitas ekonomi makro. Nah, terjadi penurunan inflasi, pemerintah itu menjaga inflasi agar tetap rendah melalui kebijakan moneter yang ketat. Lalu adanya pertumbuhan ekonomi, rata-rata pertumbuhan ekonomi itu sekitar 5,8% per tahun. Yang kedua, adanya pengelolaan utang negara. Dengan ini, pengurangan rasio utang terhadap PDB menurun sekitar 56% pada tahun 2004 menjadi 30% pada tahun 2009. Lalu ada juga reformasi fiskal, ya pemerintah menjaga defisit anggaran di bawah 3%. Yang ketiga, adanya pengurangan subsidi BBM. Ini terjadi reformasi subsidi BBM secara bertahap itu dikurangi karena adanya kenaikan BBM dilakukan, namun kompensasi melalui program sosial seperti bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin. Infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Master Plan ini fokus pada 6 koridor ekonomi yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Papua dan Maluku. Hal ini mewujudkan investasi besar di bidang infrastruktur termasuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik. Yang kedua, peningkatan investasi dan daya saing. Untuk menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing di Indonesia, pemerintah SBY melakukan beberapa kebijakan utama, yaitu reformasi regulasi serta perbaikan infrastruktur, yaitu termasuk jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Yang ketiga, diversifikasi ekspor. Pemerintahan SBY mendorong ekspansi ke pasar negara berkembang seperti China dan India sebagai pasar utama komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet. Timur Tengah untuk ekspor makanan halal, tekstil, dan produk industri lainnya. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan rakyat. SBY juga menunjuk berbagai program sosial untuk masyarakat miskin seperti program keluarga harapan atau PKH. PKH ini diluncurkan pada tahun 2007 sebagai bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin. Bantuan ini diberikan kepada keluarga dengan syarat mereka menyekolahkan anak-anaknya dan memanfaatkan layanan kesehatan dasar. Adanya jaminan kesehatan masyarakat dan Kesmas. Program asuransi ini gratis bagi masyarakat miskin, memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan akses ke layanan kesehatan tanpa harus membayar biaya yang begitu besar. Kebijakan pertahanan dan keamanan di era Susilo Bambang Yudhoyono yang berlaku dari tahun 2004 hingga 2014. Keamanan diperkuat melalui berbagai langkah strategis. Salah satu kebijakan utama adalah program Minimum Essential Force atau disingkat MIF untuk membangun kekuatan pertahanan dasar, modernisasi alat utama sistem persenjataan dengan teknologi canggih menjadi fokus seperti jet tempur, kapal perang, anggaran pertahanan meningkat untuk reformasi militer dan meningkatkan kesejahteraan prajurit. Selain itu, pemerintah mengembangkan industri pertahanan dalam negeri dengan perusahaan seperti PT Pindad dan PT PAL. Di bidang keamanan, Presiden SBY mengintegrasikan keamanan fisik dengan pembangunan kesejahteraan. Keberhasilan utama adalah mengakhiri konflik di Aceh dengan perjanjian Helsinki di tahun 2005 yang mengakhiri konflik antara pemerintah dan Gerakan Raja Merdeka atau GAM. Dan pemerintah meningkatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau disingkat BNPT dan meningkatkan kerjasama internasional untuk mengatasi ancaman seperti terorisme, perdagangan manusia, dan penyelundupan narkoba. Kebijakan keamanan maritim juga penting mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencapai
stabilitas nasional dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional dan nasional. Nah, setelah kalian mendengarkan semua penjelasan dari rekan-rekan saya, pastinya kalian semua pasti memikirkan apa sih kelebihan dan kekurangan pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menjabat. Nah, saya jelaskan ini. Yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi. Selama kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dari 2004 hingga 2014, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5,78%. Nah, pada puncaknya itu mencapai 6,5% pada 2011. SBY juga membawa Indonesia bergabung dengan G20 yang meningkatkan citra dan investasi negara. Nah, lalu yang kelebihan kedua yaitu perdamaian Aceh. Perdamaian di Aceh tercapai melalui penandatanganan perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005. Nah, mengakhiri konflik bersenjata selama 32 dengan gerakan Aceh Merdeka yang bisa kita singkat sebagai GAM. Dan lalu yang ketiga, kelebihannya yaitu demokrasi. Penguatan demokrasi terlihat dari konsolidasi sistem demokrasi, pemilihan umum yang berbasis bebas dan adil, dan dialog damai untuk menyelesaikan konflik seperti di Aceh. Kebebasan sipil meningkatkan dengan lebih banyak media dan masyarakat berpendapat. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari saya, yaitu kelebihan dari SBY tadi, pastinya kan ada kekurangan tuh, ada kelebihan pastinya semua tidak sempurna ya kan. Jadi kekurangannya yang pertama yaitu kekurangan penegakan hukum. Penegakan hukum dinilai lemah dengan 72% masyarakat tidak puas terhadap kinerja aparat penegakan hukum. Lalu yang kedua, pemberantasan korupsi terkendala. Meskipun ada upaya untuk memberantas korupsi, hasilnya tidak memuaskan. Dan yang ketiga, ketergantungan pada koalisi. Ketergantungan pada koalisi, pemerintah SBY sangat bergantung pada koalisi konflik untuk stabilitas. Dan lalu yang keempat, isu lingkungan. Isu lingkungan ini tidak mendapat perhatian serius dengan banyak proses pembangunan bagi yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Kebijakan luar negeri di era SBY. SBY mengutamakan diplomasi damai, stabilitas kawasan, dan hubungan yang saling menguntungkan. SBY mendorong Indonesia untuk aktif dalam organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, dan G20. Sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai negara yang dihormati di kancah global. Fokus pada diplomasi ekonomi juga menjadi prioritas dengan mendorong peningkatan perdagangan dan investasi melalui kerja sama dengan negara-negara besar dan emerging market. Indonesia di bawah kepemimpinan SBY memainkan peran penting dalam memperkuat integrasi dan stabilitas ASEAN, serta mengedepankan dialog dan diplomasi dalam penyelesaian sengketa internasional, seperti konflik Laut Cina Selatan dan Timor Leste. Selain itu, SBY juga menekankan pentingnya soft power melalui promosi budaya, demokrasi, dan nilai-nilai bahasa Indonesia di dunia internasional. Selain itu, SBY juga menekankan pentingnya soft power melalui promosi budaya, demokrasi, dan nilai-nilai kebangsaan. Indonesia di dunia internasional melalui inisiatif seperti Bali Democracy Forum. SBY mempromosikan dialog antar negara untuk memperkuat demokrasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan pembangunan. Kebijakan luar negeri di era SBY juga berfokus pada peran aktif Indonesia dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, keamanan energi, dan penanganan bencana, di mana Indonesia menjadi tuan rumah konferensi perubahan iklim PBB 2007 di Bali. Semua upaya ini tujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi berperan sebagai mediator pelopor dan berbagai isu global. Masa akhir pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakhiri jabatannya pada tahun 2014 dengan meninggalkan warisan yang signifikan di bidang demokrasi, ekonomi, dan diplomasi. Selama 2 periode pemerintahannya, SBY memimpin Indonesia melalui masa transisi demokrasi yang semakin matang. Di bawah kepemimpinannya, kebebasan mengalami penguatan sistem pemilu menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta berbagai reformasi politik dan hukum mulai diterapkan untuk memperkokoh pemerintahannya.
ekonomi Indonesia tumbuh stabil dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 6% per tahun, didukung oleh peningkatan investasi, konsumsi domestik, dan pengelolaan fiskal yang hati-hati. Dalam bidang diplomasi, SBY berhasil membawa Indonesia tampil lebih aktif di panggung internasional. Salah satu pencapaiannya yang paling menonjol adalah keberhasilan Indonesia bergabung dalam G20, kelompok negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam perumusan kebijakan ekonomi global. Selain itu, ia juga memimpin berbagai inisiatif internasional termasuk dalam isu perubahan iklim melalui keterlibatan aktif dalam KTT. SBY dikenal sebagai seorang pemimpin yang mempromosikan diplomasi damai, kerjasama regional, serta membangun keberlanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.